Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang sekali jamaah sudah hadir di sini di studio bersama kita untuk sama-sama mengikuti kajian dari Mama Dede ya dalam sebuah program yang selalu kita nanti-nantikan. Di mana lagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Alhamdulillah tadi begitu dengar musik pembukanya ya kan. Ada yang udah pengen buru-buru ke rumah Mama Dede, udah begini. Baru mulai ke rumah, wah, udah ya. Tapi akhirnya kompak semuanya ya. Walaupun ada ke sini, ada ke sini, ada ke sini. Oke, sebelumnya saya mau sapa dulu nih jamaah Majelis Taklim yang sudah hadir nih. Yang sudah hadir di rumah Mama Dede. Yang pertama, Bedu mau sapa dulu nih ya. Yang sudah hadir dari Majelis Taklim Khairunisa Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Depoknya di mana, Bu? Depok 1. Pinter berarti, ranking 1 Depok 1 berarti, Bu ya. Selanjutnya dari Hijabers Jatisari Community Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kalau Hijabers berarti masih muda-muda nih ya. Yang muda-muda, tapi masih ada yang jiwa muda juga sih kayaknya nih. Berarti nggak muda, jiwanya udah muda ya. Selanjutnya dari Majelis Taklim Al-Wasliyah Labura Medan Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sumatera Utara Medan nih. Bu Haji Amran, durian jatuh ada nggak? Katanya ada yang titip pesan. Ya. Udah, itu ibu-ibu main handphone. Bu. Kok, Bu, mesen makanan, Bu? Handphone. Maaf nih Mas Bedu. Kenapa? Ini saya tadi sebelum ke sini saya sudah siapkan semua kebutuhan suami, pakaian, baju, tetapi belum minta izin. Gimana dong Mas Bedu? Apa? Ibu sudah menyiapkan kebutuhan suami? Iya. Makan, pakaian, minuman, susu, kopi, udah semua? Semuanya. Tapi Ibu belum izin, lupa. Masya Allah. Gimana dong? Gimana ya? Apakah ini ciri-ciri perbuatan istri yang soleha? Atau istri yang gimana gitu? Iya. Duh, saya tanya Mama aja, soalnya saya nggak ngerti masalah kayak ginian. Iya ya. deh Mas Bedu. Karena saya juga kadang-kadang istri saya juga pergi tanpa izin. Ya, ini saya tanya sama Mama dulu ya. Iya Mas Bedu. Mah? Nawan. Assalamualaikum Mama, dari tadi di sini Mama. Salam. Tumben ya? Iya. Kata Ida sudah di situ dulu. Siapa naruh sini Mama? Si Irda, oh, si Ida. Jadi gak enak terus Bapak saya cuekin dulu tadi, Mah. Maaf ya, Ma ya. Ya, nggak kelihatan ya segede gini. Kelihatan, Pak. Enggak, maksudnya kan Budi jadi nyapa jamaah dulu tapi gak apa-apa ya, Ma. Oh, Ya. sok, Sampai tenawan. akhirnya Budi jadi tahu, Ma. Ada ibu-ibu nih. Udah nyiapin buat suaminya sih udah, Ma. Makanan disiapin, ya kan? Ini makanan, minuman, pakaian udah disiapin nih. Siap, gerak. Udah disiapin, Ma, semua. Tapi belum izin sama suami kemarin, Ma. Gimana tuh, Ma? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sih yang namanya isi yang solihah? Ya. Anda silakan lihat di dalam surat An-Nisa 34. Fasolihatun qanitatun hafidatul lil ghaibi bima hafidullah. Istri yang solihah, istri yang menjaga kehormatan dirinya, baik suaminya ada maupun tidak ada, karena Allah telah menjaga kehormatan mereka. Ini tandanya. Suaminya ada di rumah, nggak ada di rumah, dia jaga kehormatan dirinya. Nggak selengean. Mana isi yang solihah? Masya Allah. Idza sholatil mar'atu khamsaha wa somat sahroha wa bidot parjaha wa ta'at jaujaha kilalaha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati siti. Kalau seorang perempuan sholat 5 waktu dikerjakan pada waktunya. Orang Ciamis bilang durcong, telok tok tok tok, dur, beduk dipukul, cong sholat, nggak pakai entar-entar, durcong.
Kalau punya utang puasa, buru-buru dibayar. Pertanyaan saya, puasa sudah lewat berapa bulan? Syawal, Hafid, Haji, Muharram, Safar, Mulud, Silih Mulud. Sudah 5 bulan, hampir 6 bulan. Ada nggak di antara Anda yang masih punya utang puasa? Ngacung! Ada. Nah, mana yang mana? Oh, itu dia tuh. Belum termasuk artinya. Maaf. Coba robah, perbaiki. Yang ketiga, taat sama suami. Yang keempat, menjaga kehormatan dirinya. Rasul bersabda, silakan ibu-ibu masuk surga. Dari pintu mana Anda suka? Mau apa mau? Mau. Ngomongnya mah gampang, syaratnya 4, praktek nak hararese. Tapi saya yakin siapapun para suami pasti pengen punya istri yang solihah, betul? Kita pun sebagai seorang perempuan maunya mah jadi istri yang solihah. Mana sih tanda istri yang solihah? Yang pertama, seorang istri yang penuh kasih sayang dan selalu kembali kepada suaminya. Contoh, kalau suatu saat seorang suami marah dengan istrinya, maka istrinya akan mendatangi suaminya dan ambil tangan suaminya, dia cium tangan. Bang, mohon ridhoi aku. Aku tidak tenang hatiku sebelum engkau berikan keriduan. Pertanyaannya, sudahkah Anda melakukan ini apa belum? Belum. Oh, suami kencang banget suami nih. Karena ya istri yang solehah mah, kalau suaminya marah dia nyamperin duluan. Ambil tangan suaminya, cium tangan. Maafkan saya, hidup saya tidak tenang kalau engkau belum memberikan ridho. Ini mah marah sama suami pada manyun aja. 3 hari, 5 hari, 6 hari salah. Ini tanda istri yang solihah. 2. Istri yang solihah yaitu yang selalu berpenampilan menarik suaminya. Seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, mana tanda istri yang baik? Rasul bersabda, tandanya 3. Yang pertama, tiap suami memandang suami senang. Yang kedua, taat kalau suami perintah. Yang ketiga, suaminya pergi menjaga kehormatan dirinya, menjaga kekayaan suaminya. 1. Coba lihat diri masing-masing, sudahkah termasuk ini? Tiap suami memandang suami senang. Kalau suami Anda senang bininya pakai baju hijau, kudungan putih, tiap hari seragamnya begini. Kalau suami Anda senang istrinya, kudungannya kayak dasi itu apa sih itu? Kudungannya belang di tengah, pakai tiap hari. Kalau suami Anda senang bininya pakai baju emping, tiap hari pakai baju emping. Kayak embros. Kalau suami Anda senang makan uduk, minimal seminggu sekali bikinin uduk. Ternyata suami Anda senang lihat istrinya rambutnya basah. Kalau Sabtu Minggu suami di rumah pegang rambut ibu, kalau kering lelepin lagi di kamar mandi. Pilek. Yang penting suami ibu sedang. 2. Tiap suami perintah dia taat selama suaminya memerintahkan sesuai aturan agama. Yang ketiga, istri yang mulia kata Rasulullah selalu menjaga kehormatan dirinya, menjaga kekayaan suaminya, baik suaminya ada maupun tidak ada. Punten, jangan sampai kita suami pergi masukin orang ke dalam rumah. Makanya Rasul bersabda, dalam keluarga ada 5 kewajiban suami, hak istri. 5 kewajiban istri, hak suami. Hakul mar'ati ala jauji ayut imaha idatam wa yaksuha idaktasa wa dibul wajha wa la yuqabbihu wa la yahjuru ila fil bait. Kewajiban suami buat istrinya 5. 1. Suami wajib berikan makan buat istrinya sesuai yang dimakan suami. Kalau suami makan yang enak-enak, istrinya dikasih makan yang enak. Ambil contoh, kalau dibeli seekor ayam, suami makan dada, istri makan paha. Suami makan paha ayam, istri makan dada. Ini benar. Yang salah mana? Suami makan dada dan paha, istrinya cuma ceker doang sama leher. Kecuali kalau ibu nggak doyan dada, nggak doyan paha. Bu, doyan dada ayam. Pahanya doyan. Ceker sama leher doyan. Sian deh, lu nggak kebagian. Pantesan laki lu kurus tuh. Nggak kebagian. 2. Suami wajib berikan pakaian sesuai dengan yang dipakai suami. Kalau suami beli baju 200.000, istrinya belinya dia 200.000. Tapi kalau saya perhatikan sekarang, mahalan baju bininya daripada suaminya. Betul. Kalau suami beli baju 200.000, ibu dibeliin daster cuman yang noban cie, jangan mau.
Minimal kalau suami ibu beli baju 200.000, istri yang dibeliin baju 199.999.000. Sama dong, Mang. Beda. Dikembaliin permen atuh. 3. Suami tidak boleh memukul wajah istrinya. Suami tidak boleh memanggil istrinya dengan panggilan buruk. Rasul manggil istrinya, ya Humairah, istriku yang pipinya kemerah-merahan. Orang kita sawo mateng, sawo mentah, sawo busuk, pengen merah, dimerahin. Yang kelima, suami tidak boleh menjauhi istri kecuali dalam rumah. Berantem bagaimanapun usahakan suami bertahan di rumah, istri bertahan di rumah. Kalau suami berantem dengan istri, kabur dari rumah, di luar banyak cewek penggoda. Godain kita dong. Tergoda. Kalau istri yang kabur keluar rumah, kata suami, gua mau ngusir kagak, nyari serep. Mau diserepin? Hati-hati. Mana istri yang soleh? Lu bawa aja si Ajis paling kencang. Dia laki lu belagu noh. Anda lihat. Sekarang kewajiban istri, hak suami. Hakku jauji alal marati. Allah tahjuro pirosahu. Wa anta burro kismahu wa antuti amrohu wa alla tahruja illa bidhihi wa alla tudhiba mayyakrohu. Kewajiban istri, hak suami. Sama 5 biar adil. 1, istri tidak boleh meninggalkan tempat tidur suami. Nih, yang solehah. Kalau suami Anda masuk ke kamar, susulin. Jangan belaga ngurusin anak aja biasa tidur duluan. Salah. Kalau ibu udah pergi ke kamar duluan, suami masuk, buru-buru dihadapin. Tawarin, abang mau ibadah nggak? Jangan ibu ngadep tembok aja, salah. Salah, dosa. Ibu ketawa tapi mikir ya, saya beneran. Yang ketiga, yang kedua, yang namanya istri tidak boleh menyembunyikan hak suami dari dirinya. Karena begitu Anda menikah dengan suami Anda, itu jawaz pasangan. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha, pasangan. Kalau suami Anda minta sesuatu dari tubuh Anda, kasih, ambil sendiri. Yang nomor berapa tadi? 3. 3, Mang. 4 sekarang. Ya, 3. Kesan 3 ya. Anda sebagai istri wajib taat dengan perintah suami selama suaminya merintahkan sesuai aturan agama. Yang keempat, istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Kalau istri keluar rumah suami tidak izin, malaikat yang di langit, yang di bumi akan melaknat perempuan tadi sampai dia pulang ke rumah minta maaf sama suaminya. Yang nomor 5, istri tidak boleh masukin orang ke dalam rumah, apalagi orang yang tidak disukai oleh suami. Tapi kalau ibu dari kemarin-kemarin udah ngomong mau berangkat ke sini dari Semarang, ibu yakin bahwa suami sudah tahu Anda akan berangkat, insya Allah tidak berdosa. Kecuali kalau kemarin ibu ngomong sama sekali, Anda berdosa. Punya HP gitu loh, bisa telepon, bisa WA, bisa SMS, video call. Ya Jang Bebeb, aku ada di TV One, boleh. Baik, jangan lupa Bu, abis ini telepon suaminya ya. Suami ibu, jangan suami orang. Setelah ini kita kembali lagi. Tetaplah bersama kami di rumah. Mama Dede. Suami mereka telah memberikan apakah sesuai kemampuannya, memberikan kasih sayang, perhatian, tapi istrinya kurang melulu. Mereka tempatnya neraka jahanam. Makanya bersyukur yang suami berikan, ini memang rezeki saya. Oleh karena itu, kalau Anda merasa kurang dari suami, tidak ada salahnya kita tambah nyari sendiri. Ya, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Oke. Mah, kita masih berbicara tentang istri yang solehah. Nah, ada ini kasus ya, Ma ya. Ini benar-benar kasus terjadi pada sahabat saya. Dan ini akhirnya sahabat saya harus menanggung menjadi tersangka. Karena hal yang dilakukan kepada wanita yang pada saat itu menjadi istrinya. Jadi pada saat itu diduga istrinya memasukkan laki-laki ke dalam rumahnya, ke dalam rumah ya, walaupun itu rumah pribadi si sang istri, ya kan? Kemudian sang laki-laki membawa warga RT segala macam dengan tuduhan untuk menjadi saksi atas perbuatan yang dilakukan oleh si wanita tersebut, ya kan? Tetapi
ternyata di pengadilan, di kepolisian tidak terbukti bahwa terdapat tuduhan perzinahan. Akhirnya si sang istri melapor balik tuh atas perbuatan tidak menyenangkan dan akhirnya sang suami menjadi tersangka. Karena sang istri melapor balik, lu semua pakai sang, lu kayak bangun. Iya betul Pak. Dari tadi. Iya lupa, dari kemarin tuh Pak. Ember dong ngomong lu sang Karena dulu, kebanyakan nonton itu film Bango. Film Bango. Gitu jadi, Pak. sang suami ngegerebek istrinya. Ya, suami menggerebek istrinya. Ketika sang istri ada tamu, sang tamu masuk ke rumahnya. Ya begitu kan? Iya. Digerebek Tapi itu oleh rumah sang pribadi istri ya, Ma? Rumah pribadi istri? Iya. Oke. Bukan rumah mereka berdua, mohon maaf. Ya, mau rumah si istri pribadi kek, mau rumah orang lain kek, mau di hotel kek. Kalau berdua dengan laki-laki lain, sang istri dengan sang tamu, dua-duanya sang pendosa. Oh, sangkain enggak? Karena begini Bedu, Iya. kamu harus ngerti. Siap, Ma. Zina itu nggak langsung zina, ya kan? Ada PTKT-nya. Anda lihat Bani Israil 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati zina. Zina itu perbuatan hina dan sangat keji. Maaf, orang zina langsung zina nggak? Kenalan dulu, hehe. Janjian ketemu, makan bareng, nonton bareng, jalan-jalan bareng. Baru deh tuh curhat. Satu istrinya nyebelin, kata dia, kata sang suami. Suami, ya. Istrinya cerita, sang suami nyebelin. Suami ini cerita, sang istrinya nyebelin. Mereka merasa senasib. Walaupun mereka tidak zina hubungan badan suami istri, tetap dalam Quran dikatakan mereka sudah PDKT zina. Oh, mendekati. Iya kan udah. Iya, coba perzinahan, Ma. Rasul bersabda, kalau dua orang laki-laki perempuan dalam satu tempat, yang ketiga adalah setan. Oh no, bukan saya. Iya. Kalau misalkan nih mah, sang suami mohon maaf mah. Suami berharap kan mendapatkan keriduan ya, istri kan berharap mendapatkan ridho dari suami ya, Ma. Ya. Karena kalau suami sampai nggak ridho, maka Allah juga nggak ridho. Begitu ya, Ma ya? Ya. Ya, kadang walaupun hanya bergumam kecil nih, Ma. Minum ambil sendiri. Pulang kerja bukan diminum, malah enakan main handphone. Tapi nggak ini, teman bergumam aja gitu loh, Ma. Bergumam itu menyakitkan. Mendingan ngomong terus terang. Ambilin minum. Itu menyakitkan buat kita perempuan. Oleh karena itu, tolong dong, Rasul sendiri. Coba kamu baca di dalam kitab Surah Al-An'am yang emak-emak selalu baca tuh di majlis taklim. Kata pengarangnya dibilang begini, Muhammad Rasulnya Allah. Dijahitnya sendiri bajunya yang sobek. Dijahitnya sendiri sepatunya yang putus. Beliau memerah sendiri susu kambingnya. Beliau membantu istri dalam urusan rumah tangga. Beliau menjenguk orang yang sakit, mengantarkan jenazah ke kubur, duduk bersama fakir miskin, tidak pernah memandang rendah dan hina orang yang tidak berpunya. Maaf, kami pun perempuan sangat lelah, lebih lelah daripada para suami. Tapi kalau memang tadi main handphone, artinya dia nggak begitu lelah. Kalau lagi sibuk, suami ngerti. Bahkan kalau perlu ambilin istri minumnya sekalian. Nah itu masalahnya main handphone. Artinya dia, kalau suaminya ngomong, kenapa tidak? Saya yakin kalau suaminya ngomong, pasti istrinya akan mengambilkan air minum. Dan yang namanya istri, wajib bersyukur dengan pemberian suami. Suatu ketika habis haji wada, Rasul berpidato kepada para sahabat. Wahai para sahabat, nanti diambil lahir di neraka kebanyakan perempuan. Kenapa ya Rasulullah? Rasul bersabda, karena mereka kufur. Kata sahabat, kufur kepada Allah? Tidak. Mereka kufur dengan suami mereka. Suami mereka telah memberikan apakah sesuai kemampuannya, memberikan kasih sayang, perhatian, tapi istrinya kurang melulu. Mereka tempatnya neraka jahanam. Makanya bersyukur yang suami berikan, ini memang rezeki saya. Oleh karena itu, kalau Anda merasa kurang dari suami, tidak ada salahnya kita tambah nyari sendiri. Lihat Siti Hajar, lihat Siti Hadijah, lihat Ummu Salamah, lihat Rabi'ah Al-Adawiyah, lihat Siti Aisyah, lihat saudara-saudara yang lain sekian banyak yang Allah kabarkan dalam Al-Quran. Perempuan pun tidak ada salahnya mencari rezeki. Begitu. Oke.
Kita juga sebagai istri pasti ini jamaah juga pasti nggak mau dibilang sebagai istri yang durhaka, berharap menjadi istri yang soleha. Nah, batasan khususnya untuk disebut istri durhaka tuh yang kayak gimana sih mah kesalahannya? Coba bedu lihat di dalam surat An-Nisa 34. Wallati tahobuna nusuzahunna faiduhunna wahjuruhunna fil madoji wadribuhunna. Kalau kalian takut punya istri nusuz, nusuz itu ngelawan suami. Misalnya diajak pindah rumah ke rumah suami, mentang-mentang rumah dia mewah nggak mau, itu nusuz. Misalnya dinasehatin nggak mau dengar, itu nusuz. Misalnya diberikan sesuatu, emang suami memang punya itu, dia nggak terima, itu nusuz. Ngelawan kemauan suami, padahal suaminya sudah maksimal. Apa yang Allah perintahkan buat para suami? Ada 3. 1, nasihati istri Anda. Ternyata nggak mempan. Langkah yang kedua. Apa langkah yang kedua? Pisah ranjang. Siapa tahu masih pada muda begini, kan biologisnya masih butuh. Betul. Pisah ranjang, dia kesepian. Berasa robah. Ternyata dia dipisah ranjang juga tidak mampan. Allah yang berfirman, para suami boleh memukul istrinya. Tapi maaf, memukul bukan untuk menyakiti, mendidik istri Anda bahwa yang Anda lakukan sebagai istri, aku sebagai suami tidak suka. Jangan pak, salah. Pukul dengan kasih sayang. Pak. Kalau perlu pukul sama pipi. Itu nggak mukul malah nyenderin tuh. Iya. Iya. Kan kalau dimesrain dia senang. Oh gitu caranya. Iya. Aku tuh marah. Nah iya. Kecuali kalau udah pada nenek-nenek udah gerah dideketin aki-aki. Noh, lihat aja noh. Takutnya, bukan apa-apa Pak, takutnya aku tuh marah, set sobek aja gitu. Nah, tapi udah tepok seandainya gitu, iya. istri kalian sudah berubah jadi orang yang taat, Iya. maafkan mereka, jangan menyusahkan mereka. Tuh Quran begitu. Oke. Ada tahapan. Ada tahapannya ya, jadi nggak langsung pak gitu Nah, kan. makanya sebagai istri bagaimana Rasul mengajarkan? Lau amartu ahadan bisujudi li ghairillah. La amartul mar'ata antas sudah dijauhiha. Kalau seandainya seorang makhluk boleh sujud kepada makhluk yang lain, aku perintahkan para istri sujud di hadapan suaminya. Tapi Islam melarang makhluk sujud dengan makhluk yang lain. Kita para istri cukup menghormati dan menghargai suami kita. Suami yang mana dulu? Nah, suami yang mana mah? Akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqa wa hiyarukum linisaihim. Orang yang sempurna imannya, orang yang paling baik akhlaknya, siapa dia? Suami yang sayang dan penuh perhatian kepada istrinya. Aduh, itu saya banget tuh, Mas. Amin sang. Amin. Sang suami. Kan ada yang bilang juga mah istri soleha adalah yang perilakunya tutur katanya lemah lembut. Lemah lembut. Nah, kalau yang model istri yang ya namanya juga ya, kan kultur beda-beda ya, mah. Bang, gimana nih Bang? Itu yang suara teriak kayak gitu. Maaf, nggak usah jauh-jauh Iya. nih. Oh iya, maaf. Jangan nggak ada kalian maksud, Mas. menyalahkan orang tersebut, background. Iya. Mama tuh anak tukang tani, bapak mama itu punya heller 2. Kamu tahu heller? Gilingan padi. Oh, gilingan padi ya. Itu bapak saya tuh punya gilingan padi udah tahun 50-an tuh 2. Ini gilingan padi, ini rumah, ini gilingan padi. Kalau nyala Berisik dua-duanya kan tuh, Bang? sangat berisik. Oh. Itulah kenapa ketika saya dengan saudara saya ngomong kenceng, jangan Anda katakan kami keluarga judes. Tidak sama sekali. Masalahnya kalau kamu ngomong pelan-pelan, bapak saya nih, naon gitu gogorowokan. Jadi sekali lagi, kayak macam nih, orang Medan, di kebun sawit mungkin mereka. Gede-gede kan, Pak. Luas tuh kan. Wah, luas. Manggil Itu teriak-teriak. Iya. Orang yang di pantai kalah dengan gemuruh ombak. Iya. Itu kenceng. Jadi hati saya, Bu, lembut selembut terigu. Wow. Sebetulnya jangan Anda katakan rumah dia judes galak, tidak. Cuman dari kecil hidupnya di heller seumur hidup. Anda bayangkan kalau kita ngomong pelan jadi nggak kedengeran. Iya, Maaf ya. Mama itu baik orangnya sebetulnya. Iya, Mas. Cuman suaranya doang kenceng. Iya. Berarti bisa dikatakan lah yang suaranya kenceng bisa masuk lah istri yang soleha lah yang mah kategori istri soleha. Iyalah. Iya. Banyak orang yang lemah lembut, hatinya. Hayo, mendingan belak-belakan, suka nggak suka ngomong, mendingan yang diem di belakang nonjok. Mau yang mana? Ayo, Iya. yang mana? Ya mau yang ini deh, Mas. Maka Iya. jangan belagu menjadi laki. Ya udah nih, coba ya. Mau nanya apa mau diam aja?
Nanya. Nah, siapin pertanyaannya ya. Karena setelah ini nanti Mama Dede akan jawab pertanyaan dari jamaah tentang istri soleha. Ya, Maya? Ya. Mama mau nanya? Mau jawab? Mangga sok. Nah, oke, Mama istirahat dulu. Ya dah, jamaah jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di rumah. Mama Dede. Hatimu tempat berlindung. Rukun iman ada 5. Di antaranya percaya dengan kitab-kitab Allah. Saya tidak menakuti. Itulah Al-Quran. Saya jujur apa adanya. Saya nggak ngambil untung. Maka saya bersyukur kepada Allah. Suami saya nggak bakal kawin lagi. Kenapa? Saya udah meninggal. Oh ya Allah. Astagfirullahaladzim. Iya. Kesini aja rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Ya, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Oke, tadi saya janji sama jamaah untuk beri kesempatan bertanya kepada Mama Dede. Tapi sebelum bertanya, saya mau lihat dulu nih bagaimana semangat untuk belajar bersama Mama. Yuk, kita dengar suaranya dulu ya. Bu, galau Bu? Iya, galau Ma. Jangan galau Bu, karena dalam setiap kesulitan ada kemudahan. Amin. Langsung ke pertanyaan pertama, ayo silakan. Ya silakan. Semarang, Kota Atlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mah, saya Umi Saadah dari Mangga. Majelis Taklim Hijaber Jatisari Community. Kalau Mah, Ada apa? Ada apa? gini Mah, sebagai seorang muslimah kan saya tahu kalau poligami itu diperbolehkan dalam Islam. Iya. Cuman gimana ya Mah, untuk ikhlas itu kan susah banget Mah. Nah, apabila saya itu menolak poligami itu, apakah saya termasuk istri yang durhaka atau gimana Mah? Dibilang durhaka mah tidak. Ya. Karena dalam Islam tidak ada harus kewajiban. Kalau suami akan meninggal lagi, tidak ada syarat izin dari istri yang pertama. Tidak ada. Selama suami punya kemampuan. Nah, itu dia. Itu artinya Anda menolak syariat agama. Soal Anda suka nggak suka silakan. Karena Allah berfirman, "Fankihu ma balakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba. Fa in hibtum alla ta'dilu wahidatan." Kecuali kalau suami Anda duitnya bokeh emang dikit. Cuman 1 bini doang, nggak boleh 2, 3. Tapi duitnya banyak, dia punya kemampuan, dia gagah perkasa, silahkan 2, 3. Jadi kalau 2, 3 boleh 4 bahkan. Kalau istrinya menolak, Masya Allah, artinya Anda menolak Al-Quran, menolak syariat agama. Karena rukun iman ada 5. Di antaranya percaya dengan kitab-kitab Allah. Saya tidak menakuti, itulah Al-Quran. Saya jujur apa adanya, saya nggak ngambil untung. Maka saya bersyukur kepada Allah, suami saya nggak bakal kawin lagi. Kenapa, Saya Ma? udah meninggal. Oh ya Allah. Astagfirullahaladzim. Iya. Iya, udah bagaimana? Berarti ikhlas gak ikhlas harus siap ya Mah ya? Mangga, nih. Mangga. Iya. Kok Baiklah Mah, kalau begitu Bu? saya berlatih ikhlas Iya. dulu Mah. Iya, latihan ikhlas. Terima kasih Mah. Iya. Wassalamualaikum Maaf. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saat warahmatullahi ini laki-laki perempuan 1 berbanding 8. Rasul bersabda dalam hadisnya, menjelang kiamat 1 berbanding 50. Saya sarankan kepada Anda yang suaminya istrinya cuma 1, silahkan berbagi dengan teman-teman yang lain, biar yang lain pun Ya. merasakan punya suami. Saya cuma begini doang mah. Insya Allah berakhir bahagia. Gitu. Silakan pertanyaan selanjutnya Bu. Aduh ya Allah, saya dituduh mulu di sini nih ah. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afnida Ramadhani Tanjung dari Majelis Taklim Muslimat Al-Wasliyah Labura, Medan, Sumatera Utara. Horas, Bah.
Galau nih mah. Ada apa Bu? Begini mah, apabila istri membeli baju, istri beli baju Iya. lebih mahal baju istri daripada suami. Tetapi ini pakai uang istrinya bekerja, pakai Uang uang sendiri. sendiri. Tapi suaminya tidak tahu harga dari baju istrinya. Iya. Apakah itu dikatakan istri yang tidak solehah atau macam mana? Tidak. Saya bilang tadi, kita punya duit, ajakin suami anak-anak makan. Kita punya duit, belikan pakaian suami yang mahal. Dari duit kita, insya Allah berkah. Kita ajak tuh jalan-jalan, kita ajak umroh tuh suami sekeluarga, pakai duit kita, pasti lebih barokah. Insya Allah, saya ngomong bukan hanya ngomong, tapi itu yang saya lakukan. Gak bakal rugi kita. Terima kasih Ma. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seorang perempuan sholat 5 waktu pada waktunya, puasa bulan Ramadan kalau punya utang buru-buru dibayar, taat kepada suami, kemudian menjaga kehormatan dirinya, Rasul bersabda, silahkan ibu-ibu masuk pintu surga dari mana Anda suka. Rumah Mama Dede. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita kembali lagi di rumah. Alhamdulillah jamaah, sekarang kita sudah sampai di segmen terakhir. Biasanya Mama akan selalu mengingat kembali nih apa yang sudah Mama sampaikan dari segmen awal sampai segmen terakhir tentang istri soleha pada pembahasan kita pagi hari ini. Dalam sebuah kesimpulan dan juga nanti Mama akan menutupnya dengan doa. Begitu Mama, kami persilakan. Baik ibu-ibu, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, yang namanya istri yang soleha, Anda lihat di dalam An-Nisa 34, Fasolihatu qanitatun hafidatul lil ghaibi bima hafidullah. Seorang istri yang solihah, orang yang menjaga kehormatan dirinya, baik suaminya ada maupun suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga kehormatan mereka. Rasul pun bersabda, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ta'at zaujaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati siti. Kalau seorang perempuan sholat 5 waktu pada waktunya, puasa bulan Ramadan kalau punya utang buru-buru dibayar, taat kepada suami, kemudian menjaga kehormatan dirinya, Rasul bersabda, silahkan ibu-ibu masuk pintu surga dari mana Anda suka. Mana tandanya istri yang solehah? Istri yang penuh kasih sayang dengan suaminya. Kemudian seorang istri yang selalu khidmat dengan suaminya. Seorang istri yang melayani kebutuhan suaminya. Walaupun lagi sesibuk bagaimanapun, suaminya minta, silahkan Anda melayaninya. Rasul bersabda, kalau seorang istri menolak keinginan suaminya untuk tidur, maka sampai datang waktu subuh, malaikat melaknat mereka. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, jadi orang istri yang solihah. Di antaranya tandanya lagi, istri tadi mensyukuri pemberian suaminya. Karena suaminya sudah memberikan sesuai dengan kemampuan yang ada. Allah berfirman, Masya Allah, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah menyuruh suaminya memberikan sebagian rezekinya. Maaf, tidak semuanya. Sebagian rezekinya. Anda bersyukur karena suami punya kewajiban ngasih orang tuanya. Jadi kalau Anda sebagai istri tidak boleh meminta seluruh penghasilan suaminya, istri yang solehah menerima pemberian suaminya. Yang penting cukup buat rumah tangga Anda. Kemudian tidak boleh kufur dengan suami. Apa yang suami perhatikan kepada Anda, belianya, kasih sayangnya, perhatiannya, pemberiannya diterima. Rasul bersabda, nanti di yaumil akhir banyak orang yang masuk neraka adalah perempuan. Ternyata di antaranya perempuan yang kufur. Kufur bukan kufur kepada Allah, kufur dengan pemberian suaminya. Insya Allah kita semua termasuk istri-istri yang solehah, sehingga tempat kita surganya Allah. Rasul bersabda, ad-dunya mataun wa khairu mataiha al-mar'atu solihah. Insya Allah, amin. Kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin,
hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walakas sukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah mawaddatan warahmah. Amin. Ya Allah, jadikanlah anak cucu turunan kami anak soleh, anak yang solihah. Amin. Berikanlah umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Amin. Berikan kepada kami rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, punya suami yang bertanggung jawab, yang baik, yang soleh, yang selalu memperhatikan kebutuhan istri dan keluarganya. Oleh karena itu kami pun mensyukuri semuanya, sehingga kami pun melayani suami dengan sebaik-baiknya. Tentu saja semuanya sesuai dengan kemampuan yang kami miliki ya Allah. Amin. Kami meminta kepadamu ya Allah, bimbing kami, tuntun kami, jaga kami di jalanmu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Mama Dede sampaikan pagi hari ini bisa benar-benar kita serap, kita terima ilmunya agar kita tahu bagaimana caranya menjadi istri yang soleha. Amin. Mudah-mudahan jamaah yang ada di sini bisa menjadi istri yang soleha. Amin, amin ya rabbal alamin. Ingat, dalam setiap sikap dan perilaku engkau ciptakan banyak kedamaian. Itulah istri yang soleha. Mama terima kasih atas tausiahnya pagi hari ini. Ana Bawi terima kasih atas musik-musiknya. Dan juga jamaah rumah Mama Dede yang ada di rumah, terima kasih atas perhatiannya. Kami informasikan kepada Anda, bagi Anda yang ingin berkunjung atau bertamu ke rumah Mama Dede, kami persilakan untuk menghubungi informasi yang ada di bawah ini. Atau Anda bisa follow akun Instagram kami di @rumahmamadedeh_tv1. Oke, dan ingat untuk berkunjung ke sini Anda tidak dipungut bayaran alias gratis. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa saksikan terus program Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentu hanya dalam program Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.